Perkenalkan, nama saya Robertus Bellarmino dengan NIM 2501 0210 077. Saat ini saya akan menjelaskan yaitu suatu aplikasi yang telah saya buat, yaitu bernama aplikasi catatan pengeluaran harian. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi saya. Saya akan coba menjalankan. Di sini adalah halaman utama saat aplikasi dibuka. Jika kita sudah ada akun, kita bisa langsung masuk dan langsung menekan tombol login. Jika tidak ada akun, maka kita bisa melakukan halaman register ini. Dan di sini ada nama, username, dan password. Jadi langsung saja kita mencoba untuk meregister. Ini namanya, contohnya kita menaruh nama, ini username, dan passwordnya juga. Passwordnya gampang aja ya, 1 2 3 4 5. Oke, kita register dan register berhasil. Lalu kita masukkan username yang tadi dan passwordnya juga. Kita login dan login berhasil. Lalu ini adalah menu selanjutnya. Di sini ada data pemasukan, data pengeluaran, profil, dan juga ubah password. Jadi pertama-tama saya akan mencoba yaitu di data pemasukan. Dan di sini berupa ada mengambil tanggal, nominal, dan juga keterangan. Ini kita coba saja yaitu tanggalnya. Nominalnya misalnya 15 juta rupiah. Keterangan gaji kerja. Lalu kita simpan. Dan dari sini data disimpan dan muncul di halaman di bawah sini ya. Ini juga bisa kita ganti, misalnya kita mau ubah 15 juta menjadi 20 juta contohnya. Tinggal kita tekan saja, di sini kita ganti menjadi 20 juta, lalu tinggal diupdate. Dan di sini data berhasil diupdate, lalu nominal yang tadi menjadi 20 juta rupiah. Nah, jika kita ingin menghapusnya, cukup tahan lama saja dan data dihapus. Nah, sekian untuk penjelasan tentang data pemasukan. Nah, sekarang kita masuk di data pengeluaran. Di sini misalnya tanggal pengeluaran uang kita jadi kapan gitu. Dan di sini nominalnya misalnya 7 juta rupiah. Keterangannya misalnya kita uang 7 juta ini kita pakai beli TV misalnya. Beli TV. Oke, langsung saja simpan. Dan sini data disimpan lalu tertera di bawah sini. Misalnya kita ganti angkanya lagi, 7 juta ini menjadi 10 juta misalnya. Tinggal kita tekan saja. Lalu di sini tinggal kita ganti menjadi 10 juta ya. Lalu kita update dan data berhasil diupdate, dan di sini tertera yaitu 10 juta rupiah, dan ini berhasil ya. Jika kita ingin menghapusnya, tinggal kita tekan lama saja, maka dia akan dihapus. Oke, sekian penjelasan dari data pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu menu profil. Nah, di sini tempat kita mengubah profil kita yang tadi. Misalnya tadi kan namanya Robertus, terus username-nya @. Sekarang kita bisa memperbarunya dengan nama baru, misalnya. Namanya kita ganti saja jadi Robert aja. Dan namanya kita ganti jadi @17 atau
add nih. Oke, kalau kita update profil, maka profil berhasil diupdate. Itu aja sih fungsinya update profil, untuk mengupdate yang nama kita tadi. Lalu selanjutnya di menu terakhir yaitu ada ubah password. Nah, di sini kita bisa mengubah password lama kita tadi menjadi password baru, teman-teman. Yang tadinya 12345 menjadi 171717, dan kita ubah password. Nah, password berhasil diubah. Jadi kalau kita membuktikannya, kita keluar lagi nih, masuk lagi. Apakah tadi itu berhasil? Kan nama kita udah diubah tadi menjadi Robert, dan passwordnya itu 171717. Terus kita coba login. Aduh, username dan password salah. Oh ya, Robert ini bukan Robert ya, ini tadi add nih. Passwordnya 171717 dan login berhasil. Jadi begitu saja penjelasan tentang aplikasi catatan pengeluaran harian saya, dan jadilah begini ya cara kerja aplikasinya. Simpel saja, yaitu pertama data pemasukan. Misalnya uang gaji kita masuk, lalu pengeluaran kita berapa, nanti di sini kita taruh pengeluaran kita, tanggalnya juga, dan ini kita jika mau mengganti nama dan username bisa di sini, dan juga kita juga bisa ubah password. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai cara kerja aplikasi saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa short code Java yang telah saya bikin. Yang pertama mulai dari database helper. Nah, cara membuat database helper ini di com example ini, lalu new dan Java class. Lalu tinggal tulis saja database helper. Lalu di bawahnya ada namanya login activity. Nah, cara buat login activity itu sama juga kayak tadi, new, tapi dia activity lalu mpt view activity, lalu tinggal tulis saja namanya login activity. Dan begitu juga teman-temannya di bawah, main activity, pemasukan activity, itu sama juga cara buatnya dengan login activity. Yang berbedanya itu cuma database helper aja. Nah, di bawahnya login activity ini jika kita sudah buat, dia itu langsung muncul secara tersendiri gitu. Dan ini ada kaitannya ya, activity login XML ini dengan login activity. Ini tuh desainnya, dan ini tuh short code Java-nya. Pertama, saya akan menjelaskan dimulai dari namanya ini database helper ya. Yang pertama itu ada public class database helper. Nah, ini merupakan deklarasi kelas, dan di mana keuntungan menggunakan SQLite Open Helper ini, yang pertama itu membuat database secara otomatis, dan juga mengelola versi database dan menangani proses upgrade database. Dan kemudian di sini ada nama database dan versinya, versi database. Lalu di sini ada konstruktor public database helper per content database name. Ini merupakan konstruktor dipanggil saat objek database dibuat. Selanjutnya di sini ada string user, dan di mana ini berfungsi di user ini bertipe datanya itu integer, dan juga nama bertipe teks, username teks, dan password juga teks. Selanjutnya ada di string tabel pemasukan. Nah, ini juga sama, ini pemasukan bertipe integer, tanggal teks, nominal juga teks, keterangan juga teks. Ini fungsinya digunakan untuk menyimpan data pemasukan. Jadi selanjutnya di sini ada namanya tabel pengeluaran, sama juga ID bertipe data integer,
lalu tanggal teks, nominal teks, keterangannya juga teks. Fungsinya juga digunakan untuk menyimpan data pengeluaran uang. Selanjutnya ini adalah untuk menjalankan perintah SQL. Nah, urutan yang terjadi yaitu membuat tabel user, lalu membuat tabel pemasukan, dan terakhir membuat tabel pengeluaran. Nah, selanjutnya ini adalah berfungsi untuk menghapus tabel lama. Jika sudah ada itu, maka tabel lama dihapus. Pokoknya menghapus tabel lama jika sudah ada. Nah, di situ saja penjelasannya. Lalu onCreate ini adalah setelah tabel lama dihapus, onCreate ini dipanggil kembali untuk membuat tabel baru dengan struktur terbaru, yaitu onCreate DB ini. Oke, sekian untuk penjelasan database helper. Lalu kita masuk di login activity. Dan di sini ada public class login activity. Ini merupakan deklarasi kelas ya, merupakan halaman login yang ditampilkan kepada pengguna. Lalu di bawahnya ini ada ID text, username, password, login, dan register. Ini merupakan variabel untuk menghubungkan komponen XML dengan Java. Add username digunakan untuk memasukkan username, add password digunakan untuk memasukkan password, login digunakan untuk melakukan tombol untuk melakukan login, dan juga register untuk menuju halaman pendaftaran akun. Dan selanjutnya yaitu ini database helper, ini merupakan objek yang digunakan untuk mengakses database SQLite. Lalu di sini ada onCreate, merupakan metode ini dijalankan ketika halaman login pertama kali dibuka. Lalu ada ini set content view, ini merupakan menghubungkan file Java dengan layout XML berupa activity login XML, jadi dia yang menghubungkan gitu. Selanjutnya ini ada view by ID, RID, ini menghubungkan edit text username dari XML ke Java. Lalu ini juga menghubungkan edit text password, dan ini tombol login, menghubungkan tombol login. Dan ini yang terakhir menghubungkan tombol register. Dan selanjutnya ini ada DB helper, new database, new from example database helper. Ini merupakan membuat objek database dengan tujuan yaitu membuka database, membaca data user, dan mengecek username dan password. Lalu di sini ada btn login set on click listener. Nah, ini merupakan event saat tombol login ditekan. Kode ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol login ya. Lalu di sini ada membuka database, itu SQLite database DB helper. Lalu selanjutnya ada ini adalah query login ya. Kursor ini query login, dan di sini ada if cursor move to first untuk mengecek apakah data ditemukan. Lalu di sini ada jika login berhasil, menampilkan pesan di bagian bawah layar berupa login berhasil. Setelah itu ini start activity, ini adalah pindah ke main activity, yaitu membuka halaman utama aplikasi. Kemudian ini adalah menutup halaman login. Tujuannya agar pengguna tidak kembali ke halaman login ketika menekan tombol kembali atau back itu. Lalu di sini adalah else, jika login salah, jalankan ketika username atau password tidak ditemukan. Dan ini adalah menampilkan pesan username atau password salah. Dan ini adalah dijalankan ketika tombol register ditekan.
lalu pindah ke halaman register. Untuk membuka register activity, sekian penjelasan untuk login activity. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu main activity. Dimulai dari sini adalah merupakan deklarasi kelas berupa public class main activity KPP Kompat activity, dan ini merupakan halaman utama pada aplikasi. Kemudian di sini ada deklarasi tombol, itu ada tombol pemasukan, pengeluaran, profil, dan juga password. Lalu di sini ada set content view. Ini merupakan menampilkan layout, menghubungkan file Java dengan file layout berupa activity main XML, sehingga tampilan menu utama muncul di layar. Kemudian ini ada BTN pemasukan, menghubungkan tombol yang memiliki ID BTN pemasukan dari XML ke Java. Lalu begitu juga tombol pengeluaran, profil, dan juga tombol password. Ini adalah event tombol pemasukan. Kode ini dijalankan ketika tombol pemasukan ini ditekan. Tujuan halaman ini digunakan untuk menambah data pemasukan, melihat data pemasukan, dan mengelola data pemasukan. Lalu di sini ada tombol pengeluaran. Di sini untuk membuka pengeluaran activity. Halaman ini digunakan untuk menambah pengeluaran, mengubah pengeluaran, dan juga melihat daftar pengeluaran. Lalu di sini ada event tombol profil, dijalankan ketika tombol profil ditekan. Tujuannya itu untuk menampilkan nama, username, dan data akun lainnya. Lalu di sini ada tombol password, digunakan untuk mengubah password lama dan menyimpan password baru ke database. Sekian dari main activity Java. Lalu selanjutnya kita masuk di pemasukan activity Java. Dan di sini ada deklarasi variabel berupa di tanggal, nominal, keterangan, simpan, dan list view. Itu ini ada database helper, digunakan untuk mengakses database SQLite. Dan ini ada array list dan juga ada array adapter. Isinya itu menyimpan data pemasukan sementara sebelum ditampilkan ke list view. Dan ini ada int select id 0, digunakan untuk menyimpan ID data yang dipilih ketika akan diupdate. Contohnya di sini ada set content view, layout activity pemasukan. Di sini untuk menampilkan layout dan menghubungkan Java dengan activity pemasukan XML. Lalu ini adalah menghubungkan komponen XML. Tujuannya agar Java dapat mengakses komponen yang ada di XML. Lalu kemudian ini adalah membuat objek database, digunakan untuk membuka database SQLite. Kemudian di sini ada membuat array list, digunakan untuk penampung data sementara. Lalu ini ada tampil data. Saat halaman dibuka, seluruh data pemasukan langsung ditampilkan ke list view. Lalu ini ada tombol simpan. Kode ini dijalankan saat tombol simpan ditekan. Lalu ini ada SQLite database, yaitu membuka database dan mengakses database dalam mode tulis. Lalu kemudian ada membuat content values, digunakan untuk menampung data sebelum disimpan ke database.
Lalu mengambil data input berupa tanggal, nominal, dan keterangan. Ini ada if, yaitu mengecek mode simpan atau update. Lalu di sini ada else, menambah data baru jika bukan update. Dan menampilkan output data berupa data disimpan. Lalu ini adalah merupakan reverse data, yaitu setelah simpan atau update, list view akan diperbarui. Kemudian ini untuk mengosongkan form agar siap memasukkan data baru. Dan ini ada klik salah satu data. Jalankan saat pengguna menekankan salah satu item pada list view. Lalu ini adalah menentukan ID data ya. Lalu ini kursor. Ini adalah mengambil data dari database. Ini adalah mengisi kembali form dan data yang dipilih akan muncul kembali di edit text. Lalu ini adalah mengubah tulisan tombol, menandakan bahwa data yang dipilih siap diubah. Lalu ini adalah list view set on item long, klik listener. Ini adalah hapus data, dijalankan saat pengguna menekan item cukup lama. Kemudian menampilkan pesan data dihapus. Dan ini merupakan reverse data list view diperbarui setelah data dihapus. Lalu ada metode tampil data. Ini berfungsi untuk mengambil seluruh data pemasukan dari database dan menampilkannya ke list view. Dan ini membaca database. Dan kursor ini mengambil semua datanya. Lalu list data menghapus data lama. Itu agar data tidak double saat refresh. Dan ini will kursor move to next, yaitu membaca seluruh record perulangan untuk membaca setiap baris data. Lalu ini ada kursor juga, ini merupakan menggabungkan data dan menambahkannya ke array list. Ini dia menambahkan ke array list. Lalu ini membuat adapter untuk menghubungkan data dengan list view. Lalu ini adalah list view. Data akhirnya tampil pada layar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu profil activity Java. Dimulai dari public class profil activity merupakan deklarasi kelas. Kelas ini merupakan profil yang digunakan untuk memperbarui informasi pengguna. Lalu ini adalah deklarasi variabel, yaitu nama berfungsi untuk tempat memasukkan nama baru, lalu username memasukkan username baru, dan tombol untuk melakukan perubahan yaitu update. Dan di sini ada berupa database helper untuk membuka koneksi ke database SQLite hingga activity dapat melakukan proses update data. Lalu di sini ada metode onCreate, jalankan ketika halaman profil pertama kali dibuka, lalu menampilkan dua layout berupa set content view layout dan menghubungkannya file Java dengan layout activity profil XML ini, sehingga tampilan halaman profil ini ditampilkan kepada pengguna. Lalu ini menghubungkan komponen XML. Lalu ini membuat objek database agar dapat mengakses database SQLite. Kemudian ini ada event tombol update. Kode di dalam blok ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol update. Setelah itu di sini ada SQLite database DB helper, yaitu membuka database dalam mode tulis. Karena program akan mengubah data yang sudah ada, lalu membuat content values.
digunakan untuk menampung data yang akan diperbarui sebelum dikirim ke database. Kemudian ini mengambil data, nama, dan juga username. Lalu ini mengupdate data, digunakan untuk memperbarui data pada tabel user. User ini berfungsi untuk nama tabel yang akan diperbarui, dan values ini data baru yang akan disimpan, dan null ini tidak ada kondisi ya, dan ini juga tidak ada argumen kondisi. Lalu ini adalah menampilkan pesan berhasil diupdate, profil berhasil diupdate. Jadi segitu saja penjelasan tentang profil activity. Selanjutnya ada di register activity. Mulai dari sini merupakan deklarasi kelas, merupakan halaman register yang digunakan untuk membuat akun baru. Lalu kemudian di sini ada deklarasi variabel. Nama ini fungsinya untuk menginput nama pengguna, dan juga ini menginput username, password, dan juga tombol untuk melakukan register. Dan ini ada database helper, digunakan untuk membuka koneksi ke database SQLite. Dan ini ada method onCreate, dijalankan ketika halaman register pertama kali dibuka. Lalu ini set on click listener, yaitu menampilkan layout menghubungkan file Java dengan file layout activity register XML. Lalu ini menghubungkan komponen XML. Yang pertama ada nama, username, password, dan juga tombol register. Lalu di sini membuat objek database. Lalu di sini ada event tombol register. Lalu ini SQLite database, itu membuka database dalam mode tulis karena akan menyimpan data baru. Lalu di sini ada content values, digunakan untuk menampung data sementara sebelum dimasukkan ke database. Kemudian ini mengambil input nama dan juga username dan password, lalu menyimpan data ke database. User ini fungsinya sebagai nama tabel tujuan. Lalu null ini nilai develop jika content values kosong. Lalu values data yang akan disimpan. Dan ini menampilkan pesan register berhasil. Dan ini finish berupa menutup register activity. Itu saja penjelasan tentang register activity Java. Kemudian selanjutnya itu ada ubah password activity. Mulai dari di sini adalah deklarasi variabel. Variabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen XML dengan kode Java. Lalu ini adalah database helper, digunakan untuk membuka koneksi ke database SQLite. Lalu ini ada method onCreate, protect void, dijalankan ketika halaman ubah password pertama kali dibuka. Lalu menampilkan layout, menghubungkan file Java dengan layout activity ubah password XML. Lalu ini menghubungkan komponen XML, menghubungkan edit text password baru pada XML dengan variabel Java. Lalu ini tombol ubah, menghubungkan tombol ubah dengan kode program. Lalu di sini ada db helper newcom example, itu membuat objek database agar activity dapat mengakses database SQLite. Lalu ini ada tombol ubah, dijalankan ketika pengguna menekan tombol ubah. Lalu ini
membuka database. Dan ini adalah mengubah password. Metode XSQL digunakan untuk menjalankan perintah SQL secara langsung. Lalu ini menampilkan pesan password berhasil diubah. Sekian penjelasan mengenai ubah password activity Java. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu di bagian Android manifest.xml. Dimulai dari activity, Android name, login activity, Android exported true. Bagian ini tuh mendaftarkan login activity sebagai salah satu halaman aplikasi. Android name berfungsi untuk menunjukkan nama activity yang akan dijalankan. Lalu Android exported true itu mengizinkan activity dijalankan dari luar aplikasi jika memenuhi syarat, misalnya sebagai activity utama. Lalu di sini ada intent filter. Bagian ini tuh merupakan bagian yang sangat penting karena menandakan bahwa activity tersebut adalah titik awal aplikasi. Selanjutnya ini adalah register activity, mendaftarkan halaman register. Activity ini tidak dapat dijalankan secara langsung dari luar aplikasi, tapi hanya dibuka melalui intent dari activity lain, misalnya dari login activity. Lalu di sini ada main activity, itu mendaftarkan halaman menu utama, itu dapat dibuka setelah proses login berhasil. Lalu di sini ada pemasukan activity, itu mendaftarkan halaman data pemasukan. Nah, activity ini digunakan untuk menambah data pemasukan, menampilkan data pemasukan juga, mengubah data pemasukan, dan menghapus data pemasukan. Lalu di sini ada pengeluaran activity, digunakan untuk mengelola seluruh data pengeluaran yang ada. Dan di sini ada profil activity. Nah, halaman ini adalah untuk digunakan memperbarui nama dan username pengguna. Lalu yang terakhir ada activity ubah password. Ini adalah mendaftarkan halaman ubah password. Nah, activity ini digunakan untuk mengganti password akun pengguna dari yang lama menjadi yang password baru. Demikian penjelasan aplikasi yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.